warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat hadir ke sekolah untuk proses belajar mengajar ya. Ibu tanya dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oh, Putri Ganesha. Bagaimana? Apa kabarnya anak Ibu? Riki sakit Bu. Oh, sakit. Ya. Baiklah anak Ibu, sebelum kita belajar, siapa ketua kelas ya? Nah, ya. Mari kita berdoa dulu nak ya. Ketua kelasnya boleh memimpin dan menyiapkan. Siap Raksya ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak Ibu. Semoga dengan doa kita tadi dijabah oleh Allah SWT sehingga hari ini kita dimudahkan untuk memperoleh ilmu. Ya anak Ibu. Amin amin ya robbal alamin. Kita baca surat Ad-Duha. Hafal? Hafal. Sama-sama ya. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah membaca ayat-ayat pendek ya, Nak Ibu. Semoga dengan bacaan ayat pendek tadi kita diberikan Allah keberkahan dan kemudahan dalam belajar ya. Baiklah anak Ibu, ya. Hari ini kita belajar tentang materi Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, sebelum kita masuk materi pelajaran kita sekarang, Ibu tanya dulu ya. Anak-anak Ibu tadi pagi ada sholat subuh? Ada. Ada. Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu yang sholat subuh. Kok tidak sholat subuh anak Ibu? Kenapa? Kesiangan? Nah, itu tak boleh lagi nak ya. Sholat subuh itu adalah sholat fardu ya, diwajibkan bagi kita ya. Jika kalau ditinggalkan kita berdosa. Apalagi anak-anak Ibu sudah akil balik ya. Jadi kalau kita nanti berdosa, kalau banyak dosa kita nanti kita akan ya masuk api neraka. Kita tidak mau kan anak Ibu? Tidak. Jadi kita mulai dari sekarang, dari sekecil ini untuk terbiasa melaksanakan sholat fardunya ya. Jadi untuk kedepannya Ibu minta tidak ada lagi yang tinggal sholat. Kemudian siapa yang baca Al-Quran habis sholat? Tunjuk tangan. Ada yang tadarus habis sholat farduna? Ada? Tidak ada? Hah? Kok tidak ada? Kamu Goli? Allahu Akbar. Anak-anak Ibu jangan sampai begini ya. Kamu generasi yang akan datang ya, harus ya banyak-banyak ya beribadah. Ya, kalau tidak dari kecil kita terbiasa, nanti dewasanya susah untuk melaksanakan ibadah kita ya, terutama sholat dan baca Al-Quran. Ya, jadi untuk kedepannya Ibu minta kamu habis sholat itu tadarus lah, ya, minimal habis sholat maghrib. Ya, nah Ibu lanjutkan materinya. Judulnya Al-Quran dan Hadis. Ya, Ibu tulis ya di papan. Ya. Ada yang tahu pengertian Al-Quran? Ada? Siapa yang tahu? Coba Goldi. Apa itu Al-Quran? Sebuah kitab suci umat Islam. Sebelum Ibu jelaskan tentang Al-Quran dan hadis, sebelumnya kan kita sudah belajar ya, materi sebelumnya itu kita belajar tentang
Sholat, ya. Tahu kamu sholat fardu? Nah, apa itu sholat fardu? Sholat 5 waktu. Apa hukumnya, Nak? Wajib. Apa pengertian wajib? Harus dilaksanakan. Ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang Al-Quran dan hadis, ya, pengertian Al-Quran dan pengertian hadis serta fungsi hadis. Tadi kawannya sudah bilang, ya, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Kemudian ada lagi tadi yang berisikan ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi pengertian Al-Quran itu adalah, ya, perkataan Allah, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya. Kamu bisa lihat di layar tempat. Nah, nih Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Merupakan pedoman hidup umat Islam, ya. Nah, selalu digunakan hingga akhir zaman. Kemudian selain Al-Quran menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi, ya, menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Apa maksudnya pendukung? Ya, yang kurang jelas dalam Al-Quran nanti diperjelas dalam hadis, ya. Nah, berikutnya coba lihat Quran surat An-Nisa, ya, ayat 59, ya. Nah, itu ada di buku kamu, apa? Ada, Bu. Nah, coba baca Goldi. Enggak ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya, baiklah. Ya, Nak Ibu, tadi sudah dibacakan teman kita Goldi. Kita sudah mendengarkan, ya. Nah, insya Allah teman kita Goldi yang baca, kita yang mendengarkan, kedua-duanya dapat peroleh pahala, ya. Baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita lanjutkan, ya, materi kita dengan berdiskusi, ya. Nah, di sini Ibu membagi kelompok kamu sesuai dengan tempat duduk saja, ya, Nak Ibu, ya. Nah, ini kelompok 1. Ya, ketuanya siapa? Wira. Kelompok 2, ketuanya Goldi. Kelompok ini nanti Ibu akan bagi materinya sesuai dengan kelompok kamu, ya. Nah, untuk anak Ibu yang sebagai kelompok ahli, persilahkan ke depan, Nak, ya. Kelompok ahli, ketua-ketuanya. Bicaranya yang Ibu Wira, ya, itu materinya tentang Quran surat An-Nisa dan An-Nahl, ya, An-Nisa 59 dan An-Nahl 64, ya. Jadi di sini menjelaskan isi kandungannya, ya, anak Ibu, ya. Nanti anak Ibu Wira menjelaskan ke temannya apa itu isi kandungan surat An-Nisa 59, menjelaskan tentang taat kepada Allah. Apa contohnya? Ya, sholat 5 waktu, ya, puasa, zakat, belajar, ya, Nak, ya, itu perintah Allah. Baiklah anak Ibu, ya. Nah, ini teman kita akan kembali ke kelompoknya masing-masing, ya. Yang kelompok ahli tadi akan menjelaskan ke kamu, ya, anak Ibu, ya, apa materi yang telah teman kamu peroleh, ya. Kepada anak Ibu kelompok ahli silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bergabung kelompok ahli tadi, ya, Ibu minta untuk menjelaskan ke teman-temannya, ya, Nak, ya. Nah, teman-temannya kalau tidak paham nanti setelah dijelaskan sama ketua kelompoknya, boleh bertanya, ya. Paham anak Ibu? Ya, baiklah. Kita supaya agak rileks, ya, sebelum menampilkan hasil presentasinya, kita ice breaking dulu, Nak, ya. Yang tadi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
di depan di dalam Al-Quran itu ada tajuk-tajuk seperti alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kemudian Al-Quran harus membaca Al-Quran ilmu tajwid. Tahu temannya, iya diskusikan. Iya, itu namanya kita berkelompok saling memberikan ide-ide, ya. Kita akan mendengarkan hasil presentasi dari ketua kelompoknya. Jadi masing-masing ketua kelompok akan maju, ya. Jadi anak ibu yang anggotanya akan mendengarkan, ya. Nah, yang lainnya menjawab salam nanti nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan isi kandungan surah An-Nisa dan isi kandungan surah An-Nahl. Isi kandungan surah An-Nisa ayat 59, menaatilah perintah Allah dan melaksanakan sholat 5 waktu dan menjauhi larangannya seperti syahadat, sholat, puasa, zakat dan belajar. Quran surah. Demikianlah hasil kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkelompok belajarnya, kemudian setiap ketua kelompok sudah menampilkan presentasinya, ya nak ya, hasil diskusinya. Sebelum ibu memberikan tugas, ibu tanya dulu, apakah kamu sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi? Sudah? Sudah, alhamdulillah, ya. Jadi anak ibu, kalau kita sudah paham semuanya, sekarang ibu akan memberikan tugas, ya. Setiap kamu akan mengerjakan tugasnya masing-masing dengan lembaran yang ibu berikan, ya. Tulis di buku tulisnya anak ibu ya. Kan ya. Masing-masing kamu ya. Jawabannya saja tapi perhatikan anak ibu sudah selesai. Silakan kumpulkan lembar kerjanya, nak ya. Sudah dijelaskan, sudah berdiskusi, ya, sudah membuat lembar kerja, sudah mengerjakan tugas, ya, nak ibu ya. Nah, sekarang ibu simpulkan, ya, materi kita hari ini, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Tadi ada Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl 64 yang menjelaskan tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Kemudian yang kedua tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan qamariyah, ya. Nah, jadi hukum bacaan alif lam itu ada dua, alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang ketiga tadi materinya tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Nah, ya. Jadi pengertian Al-Quran tadi adalah kalamullah, ya, berupa wahyu, ya, yang diberikan kepada Rasulullah, ya, untuk disampaikan kepada umatnya melalui malaikat Jibril. Kemudian hadis apa tadi? Perkataan Rasulullah, ya, perkataan dan perbuatan Rasulullah. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah.